Oke, untuk materi pertama kita akan belajar tentang penerjemahan dan kejurubahasaan. Topik kita kali ini adalah kecerdasan manusia versus kecepatan algoritma. Hmm, di materi kita kali ini itu akan lebih banyak membahas tentang eh, isu-isu aktual yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan penerjemahan penerjemahan dan atau kejurubahasaan di era big data atau di era artificial intelligence. Untuk mahasiswa linguistik, hakikatnya itu bahwa materi yang kalian pelajari sejak semester 1 sampai di akhir nanti, itu kan pada hakikatnya itu berujung pada dua hal. Pertama, kalian itu menjadi orang yang diajarkan pada materi itu, misalnya materi penerjemahan, kalian berposisi sebagai penerjemah, atau yang kedua, penerjemahan, kejurubahasaan, ekolinguistik, semantik, dan atau apapun itu diposisikan sebagai objek kajian. Nah, untuk materi kita kali ini, posisinya lebih ke nomor dua. Jadi ekolinguistik, penerjemahan maupun yang jurnalistik akan diposisikan sebagai objek kajian. Bahwa nanti jadi tidak diposisikan sebagai bagaimana kalian itu mempraktikkan kerja-kerja jurnalistik, mempraktikkan kerja-kerja ekolinguistik dan lain-lain. Tapi memosisikan bagaimana tiga materi ini itu diposisikan sebagai objek kajian. Pertaruhan utama ketika tiga materi ini dijadikan objek kajian berarti kalian berposisi sebagai seorang analis, yang artinya seorang linguis, yang artinya kalian menjadikan isu-isu penerjemahan, ekolinguistik maupun jurnalistik itu sebagai bahan kajian atau bahan riset kalian nanti ketika kalian sudah menginjak tugas akhir. Di dalam dunia kerja, seperti yang kalian alami mungkin di magang, itu kemungkinan ya kalian sudah mengalami dunia praktik itu. Dalam arti kalian tahu dan kalian sudah mampu membayangkan posisi sebagai seorang jurnalis itu seperti apa. Nah, di perkuliahan, kerja jurnalistik tidak dipahami sebagai seorang yang mempraktikkan apa mempraktikkan penulisan jurnalistik, sekalipun materi itu akan tetap ada. Tetapi untuk materi saya, kerja jurnalistik akan dipahami sebagai objek kajian. Objek kajian yang artinya nanti bagaimana seorang linguis mampu menjadikan bahan-bahan berita, media massa, dan lain-lain itu sebagai bahan riset. Nah, itu yang perbedaan utama yang perlu saya sampaikan, positioning saya pada saat mau menjelaskan tiga materi ini kepada kalian semua. Oke, yang pertama, dunia terjemahan berubah. Pada setiap materi, bahkan setiap slide yang saya sampaikan, itu ada riset insight yang nanti mungkin bisa kalian jadikan bahan reflektif untuk kira-kira nanti ketika tugas akhir kalian akan bahas tentang apa. Nanti itu biar biar ada fungsinya buat kalian karena kalian sudah di semester 6 ya. Pertama, dunia terjemahan udah berubah. Ya, ini sudah sangat jelas karena AI, Google Translate sampai ke AI dubbing, subtitle otomatis, deep deep DeepL, ChatGPT, bahkan banyak lagi AI lain, jenis-jenis AI lain, mulai yang dari AI generatif maupun AI yang riset, itu sudah tersedia baik yang secara gratis maupun premium berbayar untuk kalian gunakan untuk proses penerjemahan. Yang artinya kalau kita masih menggunakan model konvensional seperti melihat kamus secara manual itu sudah nggak berlaku lagi ya teman-teman ya. Bahkan Google Translate itu kayaknya sudah berevolusi, mulai bagus kembali hasil terjemahannya dibanding ketika misalnya ketika saya dulu masa belum AI itu merajalela, tahun di mana saya itu saat itu jadi penerjemah dan editor freelance di Pustaka Pelajar dan Mizan sejak tahun 2009 sampai 2015 itu masih belum banyak yang menggunakan AI, bahkan belum mengenal apa itu ChatGPT. Jadi saya itu benar-benar melihat secara manual, bahkan beberapa kali saya lihat terjemahannya di Google Translate yang rata-rata sifatnya tekstual atau letterlek daripada eh, mencoba menyesuaikannya dengan konteks terjemahan yang ingin saya, teks yang ingin saya terjemahkan itu. Nah, sekarang mahasiswa atau dunia kerja khusus linguistik itu sudah tidak lagi eh, sudah sudah tidak up to date ya kalau tidak menggunakan artificial intelligence. Jadi mau nggak mau kita rugi banget kalau tidak menggunakan ini. Bukan karena kita tidak mampu menggunakan memprosesing otak kita untuk melihat atau menerjemahkan secara manual, tetapi banyak sekali fasilitas dan device platform yang memungkinkan kita untuk bekerja melakukan penerjemahan secara cepat dan sistematis. Nah, kira-kira kalau kemudian ini dijadikan isu riset, apa yang perlu kita angkat dengan fenomena di mana begitu banyak mahasiswa yang saat ini menggunakan ChatGPT atau AI, maka kita bisa menggunakan kita bisa membuat judul sekalipun ini butuh dimodifikasi nanti oleh kalian. Entah kalian akan kalau akan mengangkat judul ini
bisa menggunakan teori machine translation. Machine learning ya, kalau biasanya di dunia linguistik atau di dunia bahasa itu ada yang nama teori misalkan natural language processing, kemudian ada deep learning, kemudian machine learning dan seterusnya. Eh, Semua itu adalah platform yang menggunakan kerja algoritma untuk memahami atau menerjemahkan teks dari teks sumber ke teks yang ingin kita inginkan. Nah, apa sebenarnya yang akan kita riset? Misalnya kalau kita ingin melihat perubahan atau transformasi praktik penerjemahan masa konvensional, masa lalu dengan masa saat ini di era AI, maka pembahasan yang bisa kita buat antara lain yang pertama, kita perlu terlebih dahulu membahas perkembangan teknologi penerjemahan otomatis. Kalian bisa membreakdown itu mulai dari 2 dekade terakhir. Kapan AI ini pertama kali muncul dan populer di Indonesia, dan sebelum AI bagaimana kerja-kerja penerjemahan itu. Nah, itu kan melihat transformasi perubahan kerja penerjemahan sejak sebelum tahun 2010 misalkan, pasca 2010 setelah AI itu ada misalnya, atau sebelum tahun 2015 sampai tahun 2015. Itu kalian bisa gunakan model dokumentasi untuk melihat perkembangan itu dan dibuat semacam roadmap atau timeline perubahannya itu seperti apa. Di pembahasan yang kedua, kalian bisa melihat bagaimana pola belajar bahasa generasi digital. Mahasiswa di UPN, mahasiswa di Surabaya, mahasiswa di mana, kalian lihat tuh apa perbedaan mahasiswa zaman ketika tahun 2007 atau 2010 dengan mahasiswa tahun 2020-an. Itu sangat berbeda pada saat mereka bekerja penerjemahan. Secara kuantitas, hasil terjemahan semakin banyak, tapi apakah secara kualitas itu bisa diimbangi dengan ketika tahun-tahun 2010 itu? Nah, itu bisa dijadikan bahan evaluasi dan bahan riset kalian. Di tahap yang selanjutnya, kalian bisa membahas tentang AI sebagai alat produksi bahasa modern. Apa problem yang biasa yang apa masalah yang sering kali muncul pada saat kita menggunakan AI, bagaimana kita mengadresnya, apa yang sering dialami oleh mahasiswa atau translator saat ini ketika menggunakan AI dan lain-lain. Apa beban kognitif kejenuhan kognitif yang mereka alami pada saat menggunakan AI dibanding ketika mereka menggunakan secara manual. Saya pernah menulis artikel ilmiah terkait dengan ini, human translation. Mungkin saya pernah nunjukin dulu ke kalian. Lihat aja di Google. Itu ada Ahmad Fawaid, human translation. Itu ada tulisan saya membandingkan antara hasil terjemahan AI dengan hasil terjemahan manusia untuk kelas mahasiswa bahasa Inggris. Nah, itu bisa dijadikan perbandingan pada saat kalian ingin melihat pola perbedaan dari hasil mahasiswa yang menggunakan AI dengan mahasiswa yang tidak menggunakan AI sama sekali. Nah, itu riset pertama ya. Riset yang kedua, berkaitan dengan kegagalan AI atau Google Translate atau sejenisnya itu untuk memahami idiom, humor, konteks budaya, bahasa gaul, dan makna emosional yang kalian temukan di teks atau dalam percakapan sehari-hari. Kalian boleh melakukan eksperimen atau melakukan riset misalnya dengan cara misalkan ada teks di dalam TikTok atau komentar netizen di YouTube dan lain-lain. Itu coba kalian scraping atau kalian coba lakukan eksperimen pada 5 komentar yang menurut kalian itu menggunakan bahasa gaul dan coba terjemahkan melalui Google Translate atau ChatGPT. Kalau Google Translate ChatGPT mampu mengadres atau mampu menerjemahkan itu, berarti dia sudah memiliki kamus atau algoritma yang sudah menangkap itu semua. Tapi kalau tidak bisa, banyak beberapa hal yang keliru, tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan, berarti memang AI tidak sepenuhnya mampu memahami idiom dan konteks dari teks yang kita berikan. Nah, itu bisa jadi riset utama. Apa saja yang teori yang bisa kita gunakan kalau kita ingin melakukan eh, riset eksperimental itu ya semantic meaning, makna semantik bahwa makna bahasa itu dipengaruhi antara lain melalui konteks dan relasi antar kata. Itu kalau AI nggak bisa karena dia mesin yang hanya memiliki apa ya, memiliki eh, kamu sendiri. Jadi kalau mereka tidak diinput bahasanya, tidak diberi pemahaman tentang ini, ya mereka tidak akan paham. Saya kasih kasih contoh misalnya, ketika saya menulis disertasi terkait dengan Babat Tanah Jawi, teks bahasa kuno itu sudah teks bahasa kuno ya, menggunakan bahasa Latin. Saya coba terjemahkan menggunakan AI itu nggak bisa sama sekali. Mereka nggak memahami apa itu terjemahannya. Nah itu jadi memang harus manusia yang memahami bahasa kuno itu, bahasa Jawa kuno itu. Jadi kalau Google Translate atau AI gagal. Artinya adalah bahwa AI dan Google Translate dalam beberapa hal itu lemah di hadapan ketika kita meminta mereka untuk menerjemahkan konteks dari teks yang ingin kita terjemahkan. Nah, itu
bisa kita jadikan riset juga. Seperti apa judulnya? Misalnya kita ingin menganalisis keterbatasan makna dalam hasil penerjemahan AI terhadap teks apa atau terhadap komentar netizen pada apa sejak periode sekian sampai periode sekian. Kalian pertama-tama melakukan analisis kesalahan literal dalam terjemahan AI-nya. Kemudian kalian melihat ada berapa banyak meregister idiom-idiom dan ambiguitas bahasa digital yang dihasilkan oleh AI dan eh, kalian jelaskan bahwa hasil terjemahan kalian terhadap teks itu jauh lebih baik daripada AI itu sendiri. Semata-mata hasil risetnya untuk membuktikan bahwa AI tidak mampu untuk menerjemahkan itu secara baik. Selanjutnya, berkaitan dengan slang generasi Z dan AI. Slang digital itu, contoh bahasa digital misalkan kayak healing, mager, anjay, spill, geskon, ges, geskan, tidak paham ini. Ya, ayo geskan. Ya. Besti, nggak tahu apakah AI saat ini sudah mampu menangkap fenomena bahasa Gen Z itu, bahasa eh, apa gaul teman-teman generasi Z, atau mungkin mereka agak kesulitan untuk memahami itu. Nah, itu coba kalian lakukan eksperimen-eksperimen pada eh, apa minta mereka untuk menerjemahkan apa teks dari yang kalian sudah daftar, dari yang kalian kumpulkan bahasa-bahasa Gen Z atau generasi milenial dan coba minta mereka untuk menerjemahkan itu secara tekstual. Kalau mereka mampu, berarti mereka sudah memiliki kamus tersendiri. Tapi kalau mereka belum mampu, kemungkinan besar ya mereka memang belum memiliki itu database berkaitan dengan bahasa digital itu, yang artinya ya gagal untuk menerjemahkannya. Bahkan kalau sudah dimasukkan di dalam sebuah kalimat, bisa jadi mereka juga kebingungan untuk melakukan itu. Nah, itu perlu dilakukan eksperimen-eksperimen ya. Apa teori yang bisa kita gunakan pada saat melakukan riset semacam itu? Teori pragmatik bahwa makna bahasa dipengaruhi konteks sosial dan situasi komunikasi, bahwa bisa saja Miger itu bisa digunakan untuk satu situasi tertentu dan bisa digunakan untuk situasi yang lain. Dan itu hanya manusia yang bisa. AI mungkin tidak bisa, ya hanya membantu menerjemahkan secara tekstual. Nah, salah satu judul yang bisa kalian angkat misalnya bahasa gaul dan tantangan penerjemahan digital. Apa ya saja yang bisa kalian angkat dari judul ini? Misalkan slang sebagai identitas generasi digital. Kalian jelaskan fenomena betapa banyak begitu, betapa banyak bahasa slang itu sebagai identitas generasi Z ya, yang bisa kalian gali atau kalian tambang datanya itu dari komentar-komentar, dari percakapan sehari-hari dan lain-lain. Kemudian konteks sosial dalam pemaknaan bahasa, bahwa teks slang itu sendiri itu lahir bukan dari ruang hampa, bahwa itu lahir dari percakapan sehari-hari generasi Z yang kadang itu tidak dipahami oleh AI. Mulai kemudian hingga perubahan makna dalam budaya media sosial, yang artinya dalam hal ini AI mungkin tidak bisa memahami perubahan itu secara menyeluruh. Nah, ini sebenarnya yang kontribusi studi linguistik untuk minimal misalnya antara lain mengkritik sekaligus apa ya mengapresiasi adanya AI sekaligus berusaha untuk melampauinya dengan cara melakukan kritik terhadap hasil terjemahannya yang mungkin sangat kaku. Itu sih yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah subtitle film dan Netflix. Nah, subtitle film dan subtitle film ini kalau kita lihat ya, Netflix itu menggunakan dia dia itu tidak semuanya menggunakan AI, yang artinya itu masih menggunakan manusia Netflix itu. Makanya beberapa bahasa dan terjemahannya itu sangat lokal ya, sangat sesuai dengan konteks bahasa atau konteks negara yang kita inginkan kayak gitu. Jadi subtitle itu kan biasanya harus mempertimbangkan durasi baca, emosi, budaya, humor, dan kenyamanan penonton. Dan ini kan butuh kerja-kerja yang tidak tidak bisa ya tidak bisa semua AI itu bisa melakukan itu memang harus manusia itu kapan dia seharusnya muncul, kapan dia seharusnya eh, jeda, kapan dia mungkin dia bisa membantu teksnya tapi bagaimana dia meng, mengkonversinya ke dalam film, ke dalam eh, visual ya itu belum belum tidak semua AI sependek pengetahuan saya itu mampu melakukan dan itu harus butuh bantuan manusia termasuk menerjemahkan bahasa-bahasa Indonesia itu kan kadang ya harus dilakukan secara manual juga. Jadi subtitle Netflix pun itu juga sebagus-bagusnya dia dilakukan oleh manusia, oleh mesin, ya, yang dilakukan oleh manusia pun seringkali juga berbeda dari dialog asli yang dihasilkan. Apalagi subtitle pakai CC yang ada di YouTube itu kan seringkali lambat, seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu bisa dijadikan riset
bagaimana audiovisual translation itu tidak semuanya mampu menghasilkan terjemahan yang baik. Dan disitulah lulusan linguistik itu dibutuhkan sebenarnya. Kalau memang ada peluang kerja di situ. Ya, bagaimana eh, adaptasi budaya dalam subtitle film, bagaimana efisiensi bahasanya dalam teks, kemudian relasi visual dan bahasa dalam proses streaming itu. Nah, kerja-kerja begini adalah kerja-kerja kebahasaan sebenarnya dan tidak semuanya orang mau bersusah payah dalam mengedit subtitle itu karena tidak semuanya itu ya orang cukup dengan CC yang penting paham nggak peduli dia itu baik atau tidak, nggak peduli dia kontekstual atau tidak, ya itu diabaikan saja. Nah, kerja linguistik memberi kontribusi dalam memahami hal itu, dalam memperbaiki situasi semacam itu. Termasuk juga pada proses penerjemahan meme. Jadi humor dalam hal ini itu seringkali sulit memang diterjemahkan karena humor seringkali mengandung bahasa bahasa metaforis yang mungkin tidak semuanya itu bisa dipahami dengan baik ya. Ada humor yang di dalam bahasa Indonesia itu singkat tetapi terjemahannya itu sangat panjang dalam bahasa Inggris. Ya itu kan apa ya, hal-hal yang hanya dipahami bahasa oleh orang Indonesia. Lalu kalian lihat juga register bahasa makanan, kalau di Inggris kan itu ya, di restoran itu sebenarnya ya mungkin bahasa Indonesianya ya rujak cingur, kemudian ya tahu tempe, tapi dia misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang relatif elitis ya. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa daftar bahasa makanan pun itu sebenarnya mengandung lokalitas, mengandung makna lokal yang seringkali juga tidak bisa kita gunakan semata-mata hanya dengan bahasa Inggris. Begitu pula, misalnya di bahasa Inggris pun itu juga eh, ada istilah yang memang harus kita gunakan dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nanti saya akan kasih contoh. Misalnya istilah lokalisasi. Dalam bahasa Indonesia istilah lokalisasi itu ya kalian tahu sendirilah bahasanya seperti apa. Tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lokalisasi itu tidak merujuk pada tempat seperti itu. Lokalisasi itu adalah sebuah konsep yang berusaha untuk melokalkan istilah-istilah global ke dalam dunia sehari-hari gitu. Itu localization. Jadi itu lebih tepat kalau kita menggunakan istilah bahasa Indonesia ya, sorry, menggunakan istilah bahasa Inggris untuk menyebut lokalisasi. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi sangat panjang. Jadi dia harus jelas karena pemahaman orang Indonesia terhadap istilah lokalisasi itu berbeda dengan pemahaman orang Inggris terhadap istilah itu gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan terhadap konteks sosial di mana bahasa itu lahir ya juga akan berbeda juga pemahamannya. Nah, itu juga bisa kalian gunakan sebagai riset dan dijadikan jadikan ide eksperimen di penelitian kalian nanti. Nah, ini termasuk juga pada subtitle yang muncul di TikTok ya. Kita sering kali bisa lihat yang terbaru ini kemarin siapa tuh yang penggugat Jokowi yang akhirnya kemudian merespon Hasyolan Sianipar itu yang akhirnya dilaporkan oleh Yusuf Kalla karena dia menggunakan bahasa robot. Ada pihak yang menggunakan visualisasinya dan kemudian diterjemahkan bahwa Yusuf Kalla membiayai Roy Suryo dan kawan-kawan 5M dan lain-lain. Sorry ya, ini ada membiayai 5M dan seterusnya. Itu kan fenomena-fenomena apa ya? eh, Text recognition. Ya, jadi diterjemahkan dengan menggunakan AI subtitle, kemudian disebarkan melalui medsos, akhirnya membentuk kasus tersendiri, isu-isu tersendiri. Nah, itu menarik itu. Nah, ini eh, ide lain yang bisa kalian sampaikan juga. Nah, ini yang tadi saya sebut soal lokalisasi. Jadi, saya tidak menyebut dalam bahasa Indonesia, sekalipun di slide lain saya menyebutnya lokalisasi dalam tanda kutip. Karena istilah lokalisasi ini adalah penyesuaian bahasa dan budaya agar cocok dengan target pengguna lokal. Jadi, istilah lokalisasi itu lebih cocok kalau kita merujuk pada makna ini, itu sebenarnya dengan menggunakan bahasa Inggris, localization. Jadi kayak misalnya subtitle, game, aplikasi, marketplace, dan medsos, semuanya itu harus disesuaikan dengan konteks di mana pengguna itu lahir, di negara di mana pengguna itu lahir. Nah, ini apa ya? Kita juga bisa melakukan riset terkait dengan betapa banyaknya game
aplikasi marketplace global itu menyesuaikan dengan bahasa daerah. Dengan kadang ada fitur penerjemahan otomatis. Nah, kalian bisa menggunakan perspektif cultural adaptation. Bagaimana terjemahan aplikasi-aplikasi itu menyesuaikan budaya target dan bukan hanya kata, tapi terjemahannya itu menyesuaikan budaya dan targetnya gitu loh. Nah, itu kalian bisa lihat mana aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu sesuai dengan konteks Indonesia, mana yang mungkin terjemahan bahasa Indonesianya terlalu tekstual atau tidak menggunakan bahasa manusia atau hanya menggunakan bahasa mesin. Nah, itu bisa kalian jadikan ide riset juga nanti ketika di tugas akhir. Selanjutnya ini, dan kalau misalkan kalian ingin melakukan riset terkait dengan kemampuan manusia dan kemampuan AI untuk menerjemahkan. Jadi AI itu unggul dalam kecepatan, jumlah kata, dan efisiensi, dan itu kalian sudah tahu semua. Manusia unggul dalam emosi, budaya, kreativitas, dan konteks sosial. Nah, itu sekali lagi kalian bisa gunakan dalam konteks bagaimana eh, hasil terjemahan yang dibuat oleh manusia dan dibuat oleh AI itu dihasilkan apa apa dibandingkan mana yang paling baik dan mana yang paling cepat. Nah, itu bisa kalian lakukan itu. Misalkan di kelas kalian sendiri ada novel, teks novel bahasa Inggris. Kalian lakukan eksperimen kepada teman-teman kalian dan kalian juga menggunakan AI. Mungkin ya AI pasti lebih cepat, tapi bagaimana hasil dari terjemahan manusia kayak gitu. Nah, itu bisa kalian bandingkan. Ya, itu sudah saya pernah lakukan dan saya pernah saya tulis ya eksperimennya hasilnya. Memang hasilnya tidak jauh berbeda, tetapi memang yang manusia sedikit lebih unggul dalam konteks dia mampu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan teks yang diinginkan ya, sesuai dengan konteksnya gitu daripada yang AI gitu. Memang AI itu beberapa ada yang agak kaku. Bahkan langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris pun kadang dia selalu menggunakan kata-kata misalnya ya kalau ada bahasa Inggris yang menggunakan kata rapid development pokoknya dia selalu menggunakan kata rapid development itu bahasa-bahasa AI itu kalau sudah ada kata-kata perkembangan cepat teknologi dalam bla 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 dia menggunakan selalu kata menggunakan rapid. Padahal banyak sekali tidak menggunakan kata rapid rapid pun ya banyak banyak yang tidak harus menggunakan kata rapid rapid kayak gitu tuh ya. Itu experience saya ketika saya sering menggunakan AI itu untuk menghasilkan teks karya ilmiah misalnya langsung dalam bahasa Inggris. Jadi itu kelihatan pola-polanya itu. Nah, masa depan penerjemah nanti kalian bisa bayangkan bagaimana nanti kalian itu sudah tidak lagi seperti zaman saya bekerja di pustaka pelajar manual begitu ya. Kemudian menggunakan Google Translate yang hasilnya itu jelek. Sekarang Google Translate udah bagus banget, udah hasilnya terus apa namanya? Itu AI pun juga sudah banyak sekali dan itu kalau kita menggunakan cara manual itu pasti akan sangat ketinggalan zaman. Tetapi di sisi lain itu juga bisa jadi bagian dari riset kita bagaimana transformasi profesi kejurubahasaan atau penerjemahan di era digital itu bisa kita bandingkan Eh, zaman ketika sebelum ada AI atau sebelum tahun 2010 pasca tahun 2010 itu bisa kita lihat ada berapa banyak produksi buku terjemahan, ada berapa banyak hasil teks yang dihasilkan pasca tahun 2010, hasil terjemahan dengan sebelum ada berapa banyak penerjemah-penerjemah yang mungkin sudah nganggur sekarang ya, tidak tidak lagi laku bahasanya itu ya. Jadi sekarang penerjemah-penerjemah itu kalau sudah tidak mampu mengadaptasikan dan tidak memiliki kemampuan lebih dari hasilnya AI, dia tidak akan digunakan. Jadi penerjemah saat ini itu sudah harus memiliki kemampuan untuk mengkonversi bahasa AI, hasil terjemahan AI itu ke dalam bahasa yang benar-benar lebih baik daripada hasil AI. Nah, kalau kalau tidak seperti itu ya kita nggak akan mungkin laku karena sekarang semuanya hampir bisa dilakukan dengan AI. Nah, kalian juga bisa meneliti terkait dengan industri kreatif. Bagaimana banyak sekali industri kreatif itu menggunakan AI untuk membantu proses mereka memproduksi produk. Ya, itu bisa kalian lakukan seperti itu. Ada juga misalkan kira-kira eh, masa depan linguistik itu seperti apa ke depannya itu. Kalau kita hanya mohon maaf ya, hanya belajar tata bahasa, kajian semantik, pragmatik dan lain-lain tanpa mengaitkannya dengan teknologi zaman saat ini, itu hampir pasti itu ketinggalan, hampir pasti itu kurang laku secara topik.
hampir pasti itu kurang laku. Di saat Kemendikti Saintek, ya sekarang kan kementerian yang lagi booming kan namanya Dikti Saintek, Sains dan Teknologi, itu semakin kuat pengaruhnya. Kemendikbud yang kita harapkan nih untuk ilmu-ilmu sosial humaniora, pendidikan dan kebudayaan, ya Kementerian Kebudayaan itu justru semakin redup suaranya. Nah, saat ini kita kan ada di jurusan ilmu sosial humaniora. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, tidak berusaha untuk menghubungkan hasil riset kita dengan teknologi, atau tidak menjadikan hasil teknologi itu sebagai salah satu objek kajian kita, kemungkinan ya kita akan sulit untuk laku ya bahasanya. Sekarang kan kita harus mengikuti tren semacam itu. Dah, itu aja sementara untuk materi pertama. Kita break dulu. Setelah itu kita break 5 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan ke materi kedua. Saya akan full menjelaskan sampai 6 materi ini, teman-teman. Nanti di akhir kalau ada pertanyaan ya silakan. Kalau tidak ada nanti kita langsung tutup. Oke, kita break dulu ya. 5 menit.